Di tengah panas kota yang tak pernah memberi ampun, segelas air putih seharusnya menyelamatkan dahaga. Tapi sore itu, satu tegukan justru hampir merenggut nyawa seorang pria berkuasa. Tak ada yang menyangka, di balik botol bening yang tampak aman, tersembunyi bahaya mematikan. Dan di antara kerumunan yang panik, seorang bocah yatim kecil berdiri, memilih menolong. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Sore itu, matahari menggantung rendah di langit kota kecil yang panas dan berdebu. Asap kendaraan menipis di udara, bercampur dengan bau aspal yang menyengat. Di tepi trotoar dekat lampu merah, berdirilah seorang bocah yatim bernama Reno. Usianya sekitar 10 tahun, tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana dan sudah tampak kusam karena sering dipakai di bawah terik matahari. Sandalnya tipis, bagian ujungnya mulai terkelupas. Meski begitu, wajahnya selalu berusaha tampak tenang, seolah ia sudah terbiasa dengan kerasnya hari-hari di jalanan. Reno tidak punya rumah tetap. Sejak kedua orang tuanya tiada, ia berpindah dari satu sudut kota ke sudut lainnya, mencari tempat berteduh saat hujan dan tempat hangat saat malam tiba. Pagi hari ia sering membantu pedagang kecil mengangkat barang, siang menjajakan tisu, dan sore berdiri di persimpangan jalan yang ramai. Uang yang didapat tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air minum murah. Kadang ia menahan lapar, bukan karena tidak ingin makan, melainkan karena uangnya harus disimpan untuk esok hari. Di tengah kerasnya hidup, Reno tetap menyimpan kebiasaan kecil yang jarang dimiliki anak seusianya. Setiap kali memiliki sisa uang, ia memilih membeli sebotol air putih dan menyimpannya di dalam tas plastik lusuh yang selalu ia bawa. Ia sering melihat orang-orang tua kepanasan di jalan. Wajah mereka pucat karena dehidrasi. Reno percaya, segelas air putih bisa menjadi pertolongan paling cepat bagi siapapun yang kehausan. Baginya, air putih bukan sekadar minuman, tetapi tanda kepedulian sederhana di tengah kota yang sibuk dan acuh. Di sekitar Reno, kendaraan terus berlalu lalang. Klakson bersahutan, suara mesin menggeram, dan langkah kaki orang-orang terburu-buru mengejar waktu. Tak banyak yang menoleh ke arahnya. Namun Reno tetap berdiri di tempat yang sama, menunggu sore berlalu, berharap hari itu memberinya cukup untuk bertahan satu malam lagi. Persimpangan tempat Reno berdiri bukan sekadar jalan biasa. Di sana, panas matahari terpantul dari kaca-kaca gedung kecil di seberang jalan, membuat udara terasa lebih menyengat. Di sudut trotoar terdapat warung minuman sederhana dengan kulkas tua yang berdengung pelan. Sementara di sisi lain berdiri minimarket kecil yang pintunya sering terbuka tutup karena pengunjung keluar masuk. Debu tipis menempel di permukaan aspal, dan ketika angin lewat, debu itu berputar pelan sebelum menghilang di antara deru kendaraan. Bagi orang-orang yang hanya lewat, tempat itu hanyalah persimpangan biasa. Namun bagi Reno, itulah ruang kerja sehari-harinya. Reno sudah hafal betul ritme tempat itu. Ia tahu kapan lampu merah menyala lebih lama, kapan arus kendaraan padat, dan kapan orang-orang terlihat lebih lelah dari biasanya. Di jam-jam tertentu, wajah-wajah yang turun dari kendaraan tampak kusam karena panas dan lelah. Saat itulah Reno sering merasa iba. Ia tidak selalu menawarkan tisu. Kadang ia hanya berdiri sambil mengamati, mencari tanda orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kecil. Ia belajar membaca raut wajah, napas yang terengah, dan gerak tubuh orang-orang yang kehausan. Kebiasaan menyimpan air putih tumbuh dari pengalaman pahit. Beberapa bulan sebelumnya, Reno pernah melihat seorang kakek tersungkur di dekat halte karena kepanasan. Orang-orang berkerumun, sebagian panik, sebagian ragu mendekat. Saat itu, Reno hanya bisa berdiri kaku karena tidak punya apa-apa untuk membantu. Sejak hari itu, setiap kali mendapat uang lebih, ia memilih membeli sebotol air putih. Botol itu jarang ia minum sendiri. Ia menyimpannya sebagai kemungkinan pertolongan untuk orang lain. Tas plastik lusuh yang dibawanya selalu berisi beberapa lembar tisu, uang receh yang disatukan dalam kantong kecil, dan satu botol air putih yang dijaga seolah benda berharga. Meski hidupnya serba kekurangan, Reno merasa sedikit tenang karena memiliki sesuatu yang bisa ia berikan saat orang lain membutuhkan.
Kebiasaan sederhana itu menjadi caranya bertahan sebagai manusia di tengah kerasnya jalanan. Tanpa ia sadari, kebiasaan itulah yang kelak akan membawa peristiwa besar dalam hidupnya. Sore itu, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari tempat Reno berdiri. Mobil itu terlihat mencolok di antara kendaraan lain yang penuh debu dan bekas hujan lama. Kaca mobilnya gelap, bodinya bersih mengilap, kontras dengan lingkungan sekitar yang panas dan riuh. Pintu mobil terbuka pelan, menurunkan seorang pria parubaya bernama Pak Dharma. Usianya sekitar 50 tahun. Rambutnya rapi meski ada helai-helai putih di sisi pelipis. Kemejanya tampak mahal, sepatunya bersih, dan jam di pergelangan tangannya memantulkan cahaya matahari sore. Pak Dharma bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pimpinan sebuah perusahaan besar yang sedang melakukan perjalanan singkat untuk urusan kerja. Hari itu jadwalnya padat. Sejak pagi ia berpindah dari satu pertemuan ke pertemuan lain, duduk lama di ruangan berpendingin, lalu kembali terjebak macet di bawah panas matahari. Tubuhnya terlihat rapi dari luar, namun raut wajahnya menunjukkan kelelahan yang tertahan. Bahunya sedikit turun, napasnya tidak setenang biasanya, dan langkahnya terlihat lebih lambat ketika menjejak trotoar. Lingkungan yang panas dan pengap membuat tenggorokannya terasa kering. Ia menelan ludah beberapa kali, seolah berharap rasa kering itu hilang dengan sendirinya. Meski terbiasa tampil tenang di hadapan banyak orang, sore itu Pak Dharma merasa tubuhnya tidak sekuat yang ia kira. Kepala terasa agak berat, dan pandangannya sempat kabur sesaat ketika ia menoleh ke arah persimpangan. Ia berhenti sejenak, mengatur napas, lalu menatap sekitar, mencari tempat untuk membeli minum. Di saat yang sama, lalu lintas di sekitarnya semakin padat. Klakson bersahutan. Suara mesin menyatu dengan panas yang menekan. Sopir Pak Dharma menunggu di dekat mobil, sementara Pak Dharma berdiri sebentar di trotoar. Tak ada yang tahu, di balik penampilannya yang mapan dan berwibawa, tubuh pria itu sedang memberi tanda kecil bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan tanpa ia sadari, langkah singkatnya turun dari mobil sore itu akan membawanya pada peristiwa yang mengubah hidupnya. Reno melihat mobil hitam itu berhenti sejak tadi. Ia terbiasa melihat berbagai jenis kendaraan, tapi yang satu ini tampak berbeda. Bukan karena kemewahannya saja, melainkan karena pria yang turun dari dalamnya terlihat kelelahan. Langkahnya tidak mantap, bahunya sedikit merosot, dan ia beberapa kali menelan ludah seperti orang yang tenggorokannya kering. Reno tidak langsung mendekat. Ia sudah belajar untuk tidak terburu-buru menghampiri orang, karena tidak semua orang suka didatangi anak jalanan. Beberapa saat kemudian, pria itu berdiri diam di tepi trotoar, menatap ke arah minimarket di seberang jalan. Namun arus kendaraan yang padat membuatnya ragu menyeberang. Wajahnya tampak semakin tegang, seolah panas sore itu menekan dadanya. Reno memperhatikan dari kejauhan. Hatinya tergerak, tapi kakinya masih ragu melangkah. Di dalam tas plastiknya ada botol air putih yang ia simpan sejak siang. Ia teringat kebiasaan kecilnya sendiri, menyimpan air untuk berjaga-jaga. Reno akhirnya mendekat dengan langkah pelan. Ia tidak memaksa, hanya berdiri di jarak yang aman, mencoba membaca keadaan. Pria itu menoleh dan pandangannya sempat bertemu dengan mata Reno. Tatapan itu singkat, tidak tajam, lebih terlihat lelah. Dalam keheningan singkat itu, pria tersebut menggerakkan bibirnya dan bertanya dengan suara yang tidak keras, hanya sekadar cukup terdengar di tengah bising jalan. Ia menanyakan apakah Reno memiliki air putih. Pertanyaan itu sederhana, tanpa nada tinggi, tanpa sikap merendahkan. Bagi Reno, pertanyaan itu terasa berbeda dari biasanya. Selama ini, orang-orang jarang meminta apapun darinya. Ia lebih sering diminta pergi atau diabaikan. Reno sempat terdiam sepersekian detik, memastikan dirinya tidak salah dengar. Lalu ia mengangguk pelan. Tangannya merogoh tas plastik lusuh, meraba botol air putih yang dingin karena baru dibeli. Tanpa banyak kata, Reno mengeluarkan botol itu dan mengulurkannya. Gerakannya hati-hati, seolah takut botol itu jatuh. Di tengah hiruk-pikuk persimpangan, pertukaran sederhana itu terjadi. Seorang bocah yatim menyerahkan sebotol air putih kepada seorang pria yang kehausan. Tak ada yang mengira,
Dari tindakan kecil dan terlihat sepele itu, sebuah peristiwa besar akan segera dimulai. Pak Dharma menerima botol air putih itu tanpa banyak pertimbangan. Tenggorokannya terasa kering sejak tadi, dan panas sore membuat tubuhnya semakin lemah. Ia memutar tutup botol dengan cepat. Suaranya beradu pelan dengan bising kendaraan di sekeliling. Udara terasa berat di dadanya, seolah setiap tarikan napas membutuhkan usaha lebih. Tanpa memperhatikan sekitar, Pak Dharma langsung menempelkan mulut ke bibir botol dan meneguk air itu beberapa kali. Pada tegukan pertama, air terasa dingin menyentuh tenggorokannya. Ada rasa lega singkat, seperti api kecil yang disiram air. Namun rasa itu tidak bertahan lama. Di tegukan berikutnya, muncul sensasi aneh yang tidak biasa. Tenggorokan Pak Dharma terasa perih, seperti tersentuh sesuatu yang tidak seharusnya ada di air minum. Ia berhenti sejenak, mengernyitkan dahi, lalu mencoba menelan lagi karena mengira itu hanya efek tenggorokan yang terlalu kering. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah. Otot-otot di lehernya menegang. Napasnya tertahan sesaat. Ia menurunkan botol perlahan, seolah tubuhnya tiba-tiba ragu menerima apa yang baru saja masuk. Rasa perih berubah menjadi panas yang menyebar cepat di bagian dalam tenggorokan. Pak Dharma mencoba menarik napas lebih dalam, tetapi napas itu terasa sempit, seakan jalannya menyempit. Reno memperhatikan perubahan itu dengan cemas. Dari raut wajah pria tersebut, ia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya orang yang kehausan akan terlihat lebih tenang setelah minum. Namun kali ini, yang terjadi justru sebaliknya. Wajah Pak Dharma memucat, keringat mulai muncul di pelipis, dan tangannya sedikit bergetar saat memegang botol. Sekitar mereka, arus kendaraan tetap bergerak. Orang-orang lalu lalang tanpa menyadari bahwa sebuah keadaan darurat mulai tumbuh di tengah keramaian. Segelas air putih yang seharusnya membawa kelegaan, justru menjadi pemicu sesuatu yang tidak terduga. Di titik inilah, keadaan mulai berbalik arah. Apa yang tampak sederhana berubah menjadi awal dari bahaya yang mengintai, dan tak seorang pun menyangka bahwa momen kecil di tepi jalan itu akan membawa dampak besar dalam hitungan detik berikutnya. Beberapa detik setelah menelan air itu, tubuh Pak Dharma bereaksi semakin aneh. Ia menutup mulutnya, lalu terbatuk keras. Batuk pertama terdengar seperti orang tersedak biasa, namun batuk berikutnya lebih berat dan tidak berhenti. Bahunya naik turun cepat. Dadanya bergerak tidak teratur, seolah udara yang masuk tidak cukup. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah, matanya berair, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Pak Dharma mencoba berdiri tegak, tetapi lututnya melemas. Ia memegang lehernya, menekan perlahan, seperti berusaha membuka jalan napas yang terasa menyempit. Napasnya terdengar serak dan pendek. Setiap tarikan napas tampak seperti perjuangan. Orang-orang di sekitar mulai melirik. Beberapa berhenti melangkah. Ada yang mengira ia hanya tersedak. Ada pula yang berpikir pria itu pusing karena panas. Namun batuknya tidak kunjung reda. Reno berdiri beberapa langkah di depannya, menatap dengan mata membesar. Ia pernah melihat orang batuk keras, tapi tidak seperti ini. Tubuh pria itu terlihat semakin lemah. Bahunya turun, punggungnya sedikit membungkuk, dan wajahnya semakin tegang. Reno bisa melihat garis-garis halus di sekitar mata Pak Dharma menegang. Tanda tubuhnya sedang menahan rasa sakit dan panik. Di tengah kebisingan jalan, suara batuk Pak Dharma terdengar putus-putus. Ia mencoba menelan ludah, tetapi gerakan itu justru membuatnya meringis. Tenggorokannya seperti terbakar, dan udara yang masuk terasa tidak cukup. Napas yang terengah membuatnya sulit berdiri lama. Tubuhnya mulai condong ke depan, seolah mencari pegangan. Beberapa orang mulai mendekat, tapi kebanyakan hanya menonton dari jarak aman. Ada yang berbisik, ada yang menoleh ke arah sopir Pak Dharma yang berdiri kaku di dekat mobil. Wajah sopir itu pucat, matanya kebingungan. Tidak ada yang segera bergerak memberi pertolongan nyata. Di tengah kerumunan kecil yang mulai terbentuk, bahaya semakin nyata. Detik demi detik terasa lambat, sementara napas Pak Dharma semakin pendek. Situasi yang semula terlihat sepele kini berubah menjadi ancaman serius bagi nyawa seorang pria yang beberapa saat lalu hanya meminta segelas air putih.
Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar Pak Dharma. Beberapa orang mendekat dengan wajah penasaran. Sebagian lain berhenti karena terkejut melihat pria berpakaian rapi itu terbatuk hebat di tepi jalan. Suara bising kendaraan masih mendominasi, membuat suasana terasa kacau. Ada yang mengangkat ponsel seolah ingin merekam. Ada pula yang langsung memalingkan wajah karena tidak ingin terlibat. Kepanikan muncul, tapi tidak diiringi tindakan yang tepat. Sopir Pak Dharma akhirnya bergerak mendekat. Wajahnya tegang dan langkahnya terburu-buru. Ia memegang bahu Pak Dharma, mencoba menopang tubuh majikannya yang semakin condong ke depan. Namun gerakannya canggung, seolah ia sendiri tidak yakin harus berbuat apa. Tangannya gemetar, napasnya ikut memburu. Ia mencoba menepuk-nepuk punggung Pak Dharma, tapi dilakukan tanpa arah, lebih karena panik daripada tahu cara menolong. Di antara orang-orang yang berkumpul, terdengar suara saran yang saling bertabrakan. Ada yang menyuruh Pak Dharma berdiri tegak, ada yang menyuruhnya duduk, ada pula yang berteriak agar segera dibawa ke rumah sakit. Namun tidak ada yang benar-benar mengambil kendali. Saran-saran itu justru membuat suasana semakin kacau. Pak Dharma terlihat semakin lemah. Bahunya merosot, dan ia harus bertumpu pada tubuh sopirnya agar tidak jatuh ke aspal. Wajah Pak Dharma semakin pucat. Keringat dingin mengalir di dahi, dan napasnya terdengar semakin pendek. Setiap kali ia mencoba menarik napas dalam, dadanya seperti tertahan. Matanya memandang kosong, seolah fokusnya mulai kabur. Kerumunan di sekelilingnya bertambah, tapi jarak aman tetap dijaga. Orang-orang ragu mendekat lebih jauh, takut salah bertindak atau terlibat masalah. Di tengah kepanikan itu, waktu terus berjalan. Detik-detik terasa panjang, namun pertolongan nyata tak kunjung datang. Kepanikan massa membuat situasi semakin berbahaya. Bukannya membantu, kerumunan justru mempersempit ruang gerak dan udara di sekitar Pak Dharma. Situasi semakin genting, dan jika tidak ada yang segera mengambil tindakan tepat, bahaya yang mengintai di tenggorokan pria itu bisa berubah menjadi akhir yang tak terbayangkan. Di tengah kerumunan yang gaduh dan penuh kebingungan itu, Reno justru berdiri paling dekat. Tubuhnya kecil dibandingkan orang-orang dewasa di sekelilingnya, namun matanya tidak lepas dari wajah Pak Dharma yang semakin pucat. Ia bisa melihat napas pria itu makin pendek, dada naik turun tidak teratur, dan tangan yang memegang leher semakin gemetar. Reno tidak memahami istilah medis apapun, tetapi pengalaman hidup di jalanan mengajarkannya satu hal sederhana. Jika hanya menonton, orang bisa benar-benar pergi untuk selamanya. Beberapa waktu lalu, Reno pernah melihat seorang pedagang tua jatuh tersedak di depan warung. Saat itu orang-orang juga panik dan saling menyuruh, tetapi tak ada yang benar-benar berani bertindak. Seorang pria yang kebetulan lewat akhirnya menolong dengan cara sederhana, dan pedagang itu bisa bernapas kembali. Ingatan itu muncul cepat di kepala Reno. Ia tidak tahu langkahnya benar atau salah, namun ia tahu diam bukan pilihan. Reno melangkah maju, mendekati Pak Dharma yang tubuhnya mulai condong ke depan. Ia menarik lengan sopir yang menopang Pak Dharma agar tidak menghalangi gerak. Reno meminta agar tubuh Pak Dharma sedikit dimiringkan ke depan, bukan didorong berdiri kaku. Gerakannya pelan, tapi tegas. Ia tahu orang yang tersedak atau sulit bernapas akan semakin sulit jika dipaksa berdiri tegak atau direbahkan sembarangan. Kerumunan sempat terdiam sejenak melihat bocah kecil itu bergerak. Beberapa orang terlihat ragu, seolah tak percaya seorang anak jalanan berani mengambil peran. Namun Reno tidak peduli pada tatapan itu. Fokusnya hanya satu, membantu pria di depannya agar bisa bernapas. Ia menopang lengan Pak Dharma dengan tenaga kecilnya, memastikan tubuh pria itu tidak jatuh. Di tengah panas dan suara kendaraan yang tak berhenti, Reno berdiri kokoh meski kakinya gemetar. Tindakannya bukan karena ingin terlihat berani, melainkan karena dorongan sederhana untuk menolong. Saat orang-orang dewasa masih diliputi keraguan dan kebingungan, seorang bocah yatim justru memilih bergerak. Di momen itu, nasib Pak Dharma perlahan berpindah ke tangan kecil yang tak pernah dianggap penting oleh dunia di sekelilingnya. Reno mengatur napasnya sendiri agar tetap tenang. Dengan tangan kecilnya, ia menahan lengan Pak Dharma supaya tubuh pria itu tidak jatuh ke depan terlalu jauh.
Ia memperhatikan dada Pak Dharma yang naik turun cepat dan napas yang terdengar serak. Dari pengalaman yang pernah ia lihat, Reno tahu satu hal penting. Orang yang sulit bernapas tidak boleh dipaksa berbaring. Ia meminta sopir Pak Dharma untuk membantu menopang dari sisi lain agar posisi tubuh tetap condong ke depan. Setelah posisi tubuh sedikit stabil, Reno mulai menepuk punggung Pak Dharma dengan ritme teratur. Tepukannya tidak asal-asalan. Ia tidak memukul terlalu keras, tapi juga tidak lembek. Setiap tepukan disesuaikan dengan tarikan napas Pak Dharma, memberi jeda agar pria itu sempat batuk. Reno memperhatikan reaksi di wajah Pak Dharma. Saat batuk muncul, ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi tubuh pria itu untuk mencoba mengeluarkan sesuatu dari tenggorokannya. Kerumunan di sekitar sempat berisik. Ada yang menyuruh lebih keras, ada yang melarang karena takut melukai. Namun Reno tetap fokus. Ia tidak menoleh, tidak terpengaruh suara-suara itu. Matanya hanya tertuju pada leher Pak Dharma yang tegang dan dada yang bergerak tidak teratur. Setiap kali Pak Dharma terbatuk, Reno memastikan posisinya tetap condong ke depan agar jalan napas tidak semakin tertutup. Beberapa kali tepukan itu tampak memberi sedikit efek. Batuk Pak Dharma terdengar lebih kuat, meski napasnya masih berat. Wajahnya tidak lagi semerah tadi, meski pucat masih jelas terlihat. Reno terus menepuk dengan sabar, menghitung dalam hati agar ritmenya tidak berubah. Tangan kecilnya mulai pegal, tetapi ia tidak berhenti. Di sekitar mereka, orang-orang mulai lebih diam. Kepanikan perlahan berubah menjadi harap-harap cemas. Beberapa orang yang tadinya ragu kini mendekat sedikit, melihat dengan saksama. Aksi sederhana yang dilakukan seorang bocah yatim itu tidak terlihat seperti pertolongan besar. Namun di saat genting, langkah kecil yang tepat bisa menjadi penentu hidup dan mati. Meski batuk Pak Dharma sempat terdengar lebih kuat, keadaannya belum benar-benar aman. Napasnya masih pendek, dan setiap tarikan udara tampak seperti perjuangan yang menguras tenaga. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit kebiruan, tanda tubuhnya mulai kekurangan udara. Keringat dingin membasahi dahi dan pelipisnya. Tubuhnya gemetar halus, seolah kekuatan perlahan meninggalkannya. Reno bisa merasakan berat badan Pak Dharma bertambah saat pria itu semakin lemah dan harus lebih banyak ditopang. Kerumunan di sekitar mulai gelisah. Beberapa orang terlihat mondar-mandir tanpa arah. Sebagian lain menatap dengan wajah tegang. Ada yang berteriak agar segera dibawa ke rumah sakit. Ada pula yang menyuruh mencari kendaraan. Namun jalanan sedang padat, klakson bersahutan, dan kendaraan sulit bergerak cepat. Waktu terasa berjalan lambat di tengah kebisingan itu. Reno menatap wajah Pak Dharma dengan cemas. Ia melihat mata pria itu mulai kehilangan fokus. Tatapannya kosong, seperti orang yang hampir pingsan. Reno takut jika Pak Dharma jatuh pingsan dalam keadaan jalan napas masih bermasalah. Keadaan bisa menjadi lebih buruk. Ia menepuk punggung Pak Dharma sekali lagi, lalu berhenti sejenak untuk melihat reaksi. Batuk muncul, namun lebih lemah dari sebelumnya. Saat itu, Reno memperhatikan sesuatu yang luput dari perhatian orang lain. Bibir botol air putih yang masih dipegang Pak Dharma tampak basah dengan cairan yang berbau menyengat. Bau itu tidak seperti air biasa. Reno pernah mencium bau serupa di sekitar tempat sampah minimarket. Bau cairan pembersih yang tajam dan menusuk hidung. Kening Reno berkerut. Ia mulai curiga bahwa masalah Pak Dharma bukan sekadar tersedak air. Kesadaran itu membuat dada Reno terasa sesak. Ia sadar, jika cairan itu memang bukan air biasa, maka bahaya yang dihadapi Pak Dharma jauh lebih besar. Reno menoleh ke arah orang-orang di sekelilingnya, mencari bantuan yang lebih cepat. Detik-detik itu terasa seperti ujian bagi keberanian seorang bocah kecil. Di tengah kebingungan orang dewasa, Reno mulai memahami bahwa nyawa Pak Dharma benar-benar berada di ujung napas. Reno menurunkan pandangannya ke botol yang masih dipegang Pak Dharma. Ia meminta botol itu dengan isyarat halus, lalu menerimanya saat tangan pria itu mulai melemah. Botol plastik bening itu tampak biasa dari luar, labelnya pudar, dan segelnya sudah terbuka. Namun ketika Reno mendekatkannya ke hidung, ada bau tajam yang langsung menusuk. Bau itu bukan bau air mineral, bukan pula bau plastik biasa. Ada aroma getir yang membuat hidung perih,
seperti cairan pembersih lantai yang sering ia lihat digunakan di minimarket. Reno teringat momen saat ia menemukan botol itu beberapa jam sebelumnya. Botol tersebut tampak masih rapi, tergeletak di dekat tumpukan kardus bekas di samping minimarket. Karena segelnya tampak utuh, Reno mengira botol itu hanya terjatuh atau dibuang karena lupa. Ia memungutnya dengan niat baik, berpikir bisa menjadi cadangan air putih jika ada orang yang membutuhkan. Saat itu, ia tidak mencium bau apapun karena botol tertutup rapat. Sekarang, setelah botol itu dibuka dan diminum, bau aneh itu muncul jelas. Reno menelan ludah. Dadanya berdebar. Ia menyadari bahwa air di dalam botol itu bukan air putih biasa. Cairan bening yang terlihat jernih ternyata menyimpan sesuatu yang berbahaya. Kesadaran itu membuatnya gemetar. Rasa bersalah menyusup di dadanya. Ia tidak berniat mencelakakan siapapun. Ia hanya ingin membantu. Reno menoleh ke arah Pak Dharma yang masih terengah-engah. Wajah pria itu pucat, napasnya tersendat, dan dadanya naik turun tidak teratur. Reno merasa takut kehilangan kendali. Ia sadar, jika cairan itu berbahaya, maka waktu menjadi sangat penting. Tidak cukup hanya menepuk punggung atau membantu batuk. Pak Dharma membutuhkan pertolongan medis secepatnya. Dengan napas tertahan, Reno mengangkat botol itu agar orang-orang di sekitar melihatnya. Ia menunjukkannya pada sopir Pak Dharma, lalu menggeleng pelan, memberi isyarat bahwa air itu bermasalah. Tatapan sopir berubah panik. Kesadaran bahwa segelas air putih yang tampak biasa ternyata menyimpan bahaya membuat suasana semakin mencekam. Di titik ini, semua orang mulai paham bahwa kejadian yang mereka saksikan bukan sekadar insiden sepele, melainkan ancaman serius yang bisa merenggut nyawa. Kesadaran bahwa cairan di dalam botol itu bermasalah membuat suasana berubah semakin tegang. Sopir Pak Dharma tampak panik. Wajahnya pucat dan napasnya memburu. Reno segera memberi isyarat agar sopir tidak menyuruh Pak Dharma menelan lagi cairan apapun. Ia menggerakkan tangan, meminta botol itu dijauhkan. Reno juga menoleh ke arah orang-orang di sekitar, mencoba mencari bantuan yang bisa bergerak cepat. Kerumunan yang tadi hanya menonton kini mulai sadar bahwa situasinya jauh lebih berbahaya dari yang mereka kira. Reno meminta kain atau tisu basah. Ia ingin setidaknya membantu mengurangi rasa panas di sekitar mulut dan tenggorokan Pak Dharma. Seorang ibu dari kerumunan memberikan tisu yang dibasahi air. Reno dengan hati-hati mengusap sudut bibir Pak Dharma, bukan untuk membersihkan, melainkan agar cairan yang menempel tidak masuk lagi ke dalam mulut. Ia juga memberi isyarat agar Pak Dharma tidak menelan apapun. Sambil itu, Reno menunjuk ke arah jalan, memberi tanda agar seseorang segera mencari pertolongan medis. Beberapa orang akhirnya bergerak. Ada yang berlari ke arah pos keamanan terdekat. Ada pula yang mencoba menghentikan kendaraan untuk meminta bantuan. Kerumunan yang tadinya pasif kini mulai terpecah. Sebagian bergerak cepat, sebagian tetap berdiri dengan wajah tegang. Reno tetap berada di dekat Pak Dharma, menjaga agar posisinya condong ke depan. Ia menyuruh sopir Pak Dharma untuk terus menopang tubuh pria itu agar tidak jatuh. Napas Pak Dharma masih pendek, namun perlahan terdengar sedikit lebih lega dibanding beberapa menit sebelumnya. Meski belum aman, setidaknya udara mulai masuk dengan lebih teratur. Waktu terasa berjalan lambat, tetapi keputusan cepat Reno memberi harapan kecil. Di tengah keterbatasan pengetahuan dan alat, ia melakukan yang bisa ia lakukan. Mencegah cairan berbahaya itu masuk lebih jauh, menjaga posisi tubuh agar napas tidak semakin terhambat, dan memicu orang-orang di sekitar untuk benar-benar mencari bantuan. Langkah-langkah sederhana itu bukan solusi akhir, namun cukup untuk menahan keadaan agar tidak semakin buruk sampai pertolongan datang. Ketika situasi mulai sedikit terkendali, seseorang dari kerumunan yang bekerja sebagai petugas keamanan lingkungan datang mendekat. Ia memeriksa botol yang masih dipegang Reno, lalu mengernyit saat mencium baunya. Tanpa ragu, ia berkata bahwa cairan itu tidak mungkin air minum biasa. Bau tajamnya terlalu kuat, dan ada rasa getir yang tertinggal di udara. Petugas itu menyebutkan bahwa bau seperti itu sering berasal dari cairan pembersih atau bahan kimia ringan yang biasa dipakai untuk membersihkan lantai dan kaca. Ucapan itu membuat orang-orang di sekitar terdiam. Beberapa menutup mulut,
Sebagian lain saling pandang dengan wajah tegang. Tak ada yang menyangka bahwa botol air putih yang tampak bening dan aman bisa menyimpan bahaya. Segelas air yang seharusnya menyelamatkan dahaga, justru hampir merenggut nyawa seseorang. Reno merasa lututnya melemas. Ingatannya kembali ke saat ia memungut botol itu di dekat minimarket. Botol itu tampak bersih, segelnya terlihat utuh, dan tidak ada tanda mencurigakan. Ia memungutnya karena berpikir botol baru yang terjatuh. Niatnya murni, menyimpan air putih sebagai cadangan jika ada orang yang membutuhkan. Kini, niat baik itu berubah menjadi rasa bersalah yang menekan dada. Reno menunduk, menahan getar di tangannya. Namun keadaan tidak memberi ruang lama untuk larut dalam perasaan. Pak Dharma masih berjuang bernapas. Napasnya memang sedikit lebih teratur, tetapi rasa panas di tenggorokannya belum hilang. Cairan yang masuk ke tubuhnya jelas bukan sekadar air. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, bagaimana cairan berbahaya itu bisa berada di dalam botol minum yang tampak normal. Kesadaran bahwa air putih itu bukan air biasa menjadi pukulan bagi semua yang menyaksikan. Kejadian ini bukan lagi sekadar insiden orang tersedak di jalan. Ada sesuatu yang salah sejak awal. Dan di tengah kebingungan itu, satu hal menjadi jelas. Peristiwa ini tidak terjadi karena kebetulan semata. Ada sumber bahaya yang tersembunyi di balik benda yang tampak paling aman. Setelah bau cairan itu dipastikan bukan air minum biasa, perhatian semua orang tertuju pada satu pertanyaan besar. Dari mana botol itu berasal? Reno dengan suara kecil menceritakan bahwa botol tersebut ia temukan tergeletak di dekat tumpukan kardus di samping minimarket. Letaknya rapi, seolah sengaja diletakkan di tempat yang mudah terlihat. Petugas keamanan mengangguk pelan. Ia mengatakan, tidak mungkin cairan pembersih atau bahan kimia lain berada di dalam botol minum secara tidak sengaja. Ada kemungkinan kuat botol itu sengaja diisi ulang dan diletakkan di tempat umum. Perkataan itu membuat suasana semakin mencekam. Beberapa orang menelan ludah, membayangkan betapa mudahnya seseorang mengambil botol itu tanpa curiga, lalu meminumnya. Jika Pak Dharma tidak kebetulan meminta air pada Reno, bisa jadi orang lain yang meminumnya hari itu. Artinya, bahaya tersebut bisa mengenai siapa saja. Kesadaran itu membuat orang-orang saling berpandangan dengan wajah ngeri. Kejutan berikutnya datang saat petugas keamanan menyebutkan bahwa di sekitar minimarket sering ada orang tak dikenal yang mondar-mandir, seolah menunggu sesuatu. Tidak ada yang tahu tujuannya, tetapi pola itu terlihat janggal. Dugaan pun muncul. Botol itu mungkin bukan ditinggalkan sembarangan, melainkan diletakkan dengan sengaja, menunggu orang yang salah sasaran. Pak Dharma terbaring setengah ditopang. Napasnya mulai lebih teratur meski tubuhnya masih lemah. Sopirnya memegang tangan pria itu erat-erat. Wajahnya pucat. Ia baru menyadari betapa dekatnya majikannya dengan bahaya yang direncanakan orang lain. Semua yang terjadi sore itu bukan kebetulan semata. Permintaan sederhana akan segelas air putih ternyata mempertemukan Pak Dharma dengan niat jahat yang seharusnya tidak mengenai siapapun. Di titik inilah kebenaran pahit itu muncul jelas. Peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan. Ada tangan tak terlihat yang menaruh bahaya di tempat umum. Dan tanpa disadari, nasib mempertemukan seorang CEO dengan botol beracun itu, serta seorang bocah yatim yang berdiri di antara hidup dan mati, menjadi perantara tak terduga dalam sebuah kejadian yang nyaris merenggut nyawa. Beberapa waktu kemudian, setelah Pak Dharma mendapat perawatan medis dan kondisinya benar-benar stabil, suasana di persimpangan itu tinggal menyisakan kenangan tegang sore hari. Reno kembali ke sudut trotoar tempat ia biasa berdiri. Tas plastik lusuh masih menggantung di tangannya. Isinya tinggal tisu dan beberapa keping uang receh. Botol air yang dulu ia simpan dengan niat baik kini tak ada lagi. Hatinya masih terasa berat, bukan karena takut disalahkan, melainkan karena menyadari betapa tipis batas antara niat menolong dan bahaya yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, Reno diminta datang ke sebuah tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Tempat itu rapi, tenang, dan jauh dari bising jalanan. Pak Dharma menyambutnya dengan wajah yang masih pucat, tetapi sorot matanya hangat. Pria itu menundukkan tubuhnya agar sejajar dengan tinggi Reno, lalu memegang kedua tangan kecil bocah itu. Tidak banyak kata terucap.
Tatapan mata Pak Dharma sudah cukup untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tidak bisa dirangkum dengan kalimat biasa. Pak Dharma tidak menganggap Reno sebagai pahlawan besar. Ia melihat Reno sebagai anak kecil yang memilih peduli di saat banyak orang dewasa ragu. Ia tahu, tanpa keberanian sederhana Reno, sore itu mungkin berakhir berbeda. Sebagai bentuk tanggung jawab, Pak Dharma memastikan Reno tidak kembali ke jalanan tanpa arah. Bukan dengan kemewahan, melainkan dengan hal-hal yang paling dibutuhkan seorang anak, tempat yang aman, kesempatan belajar, dan orang-orang dewasa yang mau menjaga. Reno sendiri tidak sepenuhnya mengerti perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Ia hanya tahu, untuk pertama kalinya ia tidur tanpa takut hujan dan bangun tanpa cemas soal makan. Di dalam hatinya, masih ada rasa sedih mengingat betapa dekatnya seseorang dengan kematian karena sebotol cairan yang tampak biasa. Namun rasa itu perlahan berubah menjadi tekad kecil. Tetap peduli, meski dunia seringkali tampak kejam. Segelas air putih yang hampir merenggut nyawa itu menjadi pelajaran bagi banyak orang. Bahwa bahaya bisa bersembunyi di balik hal yang terlihat paling aman, dan kebaikan bisa datang dari tangan yang paling kecil. Di tengah kerasnya hidup, kepedulian sederhana mampu menahan maut sejenak. Dan di sudut kota yang panas itu, sebuah kisah berakhir, bukan dengan kemegahan, melainkan dengan harapan yang tumbuh pelan di hati seorang bocah yatim.